Kalau ngomongin hidup tuh luar biasa Pak Tri ya. Betul. Allah tuh skenario tuh mantap, top is the Betul. best. Ya, sudah ada sutradara yang terbaik. Iya. Pokoknya segala ilmu itu memang kadang dari pengalaman ya Pak Tri ya. Ya, betul. Walaupun tidak harus mengalami, Ya, iya kan? betul. Kadang-kadang nggak harus mengalami untuk mendapatkan ilmu yang mahal Ya, dalam tanda petik. betul. Dan kadang kita harus bayar ilmu yang mahal tadi. Betul, ada yang harus bayar cash keras gitu ya. Iya. Aduh, Dipaksa. Iya deh. Dipaksa, betul. Baik Pak Tri, tema kita boleh disimpulkan tentang perbuatan baik tidak selalu menyenangkan orang lain tuh Pak Tri. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ulfa. Jadi untuk bisa tahu bahwa kita menjadi orang baik dan terbaik itu jangan menurut persepsi kita. Karena persepsi kita ini selalu mengedepankan nafsu ingin tadi ya. Ingin apa? Ingin dikatakan baik. Nafsu ingin dikatakan pahlawan. Nafsu ingin dikatakan orang hebat. Nafsu ingin dikatakan orang yang bisa punya pengorbanan yang tinggi pada orang lain. Tidak pandang bulu. Cobalah hidup ini tidak akan semua namanya label-label itu untuk menjadi kebaikan kita. Boleh jadi malah itu menjadi sesuatu yang menghilangkan amal-amal baik kita. Karena orientasi hidup kita kepada labeling makhluk. Bukan Allah. Bukan ya, Allah. Iya. Maka tadi di awal saya sudah menyampaikan punya prinsip hidup itu adalah baik. Maka punya prinsip hidup itu harus didasarkan ilahiyah. Ilahiyah itu apa ya? Ketika kita itu membantu, maka membantu orang lain itu karena Allah. Jangan membantu karena orang itu. Ini yang jadi masalah besar. Iya. Jadi kita nggak tegaan, nggak menjadi orang yang nggak bisa mengatakan tidak. Karena fokusnya sama orang itu ya Pak Sama Tri? orang, maka coba fokus pada Allah. Maka kalau fokus pada Allah, kita berorientasi mampuku sekian dan saya punya kapasitas. Iya. Jadi ya Allah, ini aku mau bantu dia. Saya hanya punya kemampuan ini. Sudah. Jadi saya orientasinya adalah ridhonya Allah yang saya cari. Maka prinsip ini kita gunakan untuk semua aktivitas kita yang akhirnya kita menjadi betul-betul autentik tentang kita itu siapa. Sehingga jangan melakukan di luar batas kapasitas kita. Orang yang celaka adalah orang yang tak tahu batas diri. Nah, orang yang tak tahu batas diri saya ada pada level mana. Ketika itu dia akan melampaui batas. Padahal kalau Quran sudah menyebut wahai orang-orang yang melampaui batas, itu adalah sebutan Allah untuk orang-orang yang sesat, yang paling mendasar sekali, paling rendah. Tapi itu ditutup dikatakan lembut ya Ustaz? Iya, itu Pak Tri ya? kata-kata lembut Allah yang itu sebetulnya sangat sarkasme. Benar. Yang itu kita pada posisi yang justru tersesatnya sudah terlalu jauh, maka melampaui batas. Maka sadarilah batas diri kita, mana yang kita mampu, mana yang tidak. Ketika tidak, itu ya serahkan ke Allah saja. Yang bisa segala hal membantu all out itu Allah. Kita hanya bisa melakukan apa yang di area kita, sebatas kemampuan kita. Iya, betul sekali. Jangan paksakan diri, itu akan menjadikan kita baik dan menjadi orang yang terbaik. Justru terbaiknya adalah terbaik di hadapan Allah SWT, bukan di mata orang. Nggak masalah dikatakan orang tentang sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan. Karena apapun hidup ini bukan seperti apa yang kita harapkan kok. Tapi hidup adalah sebagaimana apa yang Allah harapkan. Nah, begitu Mbak Baik, Alfa. terima kasih banyak Pak Tri. Even itu berpengaruh misalnya dampaknya akhirnya hubungannya jadi kurang baik Pak Tri. Nggak masalah. Jadi kita itu harus mampu melepas dan mampu untuk ditinggalkan. Artinya kita harus siap menjadi orang yang mampu melepas dan mampu untuk ditinggalkan. Karena tidak semua orang itu harus membersamai kita. Di antaranya adalah tadi termasuk orang-orang terdekat kita. Karena orang yang bisa menelikung kita bukan orang jauh, tapi orang-orang terdekat kita. Betul sekali tuh Pak Tri. Ya Allah. Baik, semoga kita dimampukan ya, dikuatkan ya, diberikan petunjuk sama Allah gitu Pak Tri. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Tri. Sama-sama Mbak Ulfa. Biasa ngobrol kita untuk pagi ini, insya Allah Rabu depan bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi. Amin. Di Salam Motivasi ya. Baik, Amin. saya pamit dulu sahabat mulia, ketemu lagi insya Allah besok. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye for now.